selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Deta dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Natalia, saya Florence, saya Gaby, saya Alvito. Hari ini kami akan membawakan video dengan tema kebinekaan dan keberagaman di Indonesia dengan judul Es Cendol di Tengah Keberagaman Makanan Tradisional di Indonesia. Jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu penjual cendol di sekitar sini. Mari kita lihat videonya. Halo, selamat pagi. Dengan kakak siapa? Halo pagi, sama kakak Erin. Kami izin mau buat video untuk mewawancarai kakaknya. Untuk mewawancarai kakaknya mengenai es cendol. Boleh. Sebelumnya kita ingin bertanya-tanya, kira-kira sejarah singkat dari es cendol itu seperti apa sih Kak? Kalau untuk sejarah, asalnya itu dari Bandung. Nah, di Bandung itu terkenalnya itu sebenarnya es cendol Bandung Elizabeth. Karena di depannya itu ada toko tas Elizabeth. Itu untuk sejarahnya. Kakak udah berapa lama bikin es cendol ini? Dari 2010. Es cendol ini apa sih Kak? Kayak isinya itu apa? Untuk bahannya ada banyak. Terutama bahan utamanya itu daun suji. Karena dia itu alami. Berarti es cendol yang kakak buat ini berdasarkan alami. Iya, bahannya itu dari alami, ada daun pandan, ada suji, gula merah, itu semuanya itu bahan-bahan alami. Ada varian apa aja sih Kak di es cendol ya? Kalau di sini ada varian original sama wangi duren. Resepnya itu dapat dari mana ya Kak? Turun temurun kan? Kalau untuk resep itu ada turunan dari keluarga. Iya, jadi turun temurun ya. Sehari itu bisa jual berapa porsi Kak? Nggak tentu, tapi terkadang bisa sampai 100 porsi lebih. Minat orang-orang terhadap makanan ini saat dibandingkan dulu apa Kak? Minat orang-orang makanan terhadap cendol ini dulu sama sekarang ada bedanya atau Ada, karena ini kan tradisional. Jadi orang-orang tuh mungkin sekarang banyak varian yang baru ya. Ada yang nangka, ada yang duren gitu. Cuman kalau untuk minat orang-orang lebih ke original, karena dia bener-bener tradisional. Kakak ini udah berapa lama jualan? Dari tahun 2010, sekarang 2026. Menurut kakak nih, pelanggannya itu kebanyakan orang itu apa yang beli biasanya? Kalau untuk di sini kebanyakan apa ya? Chinese ya. Chinese. Karena memang ini kan kompleknya Chinese. Iya. Kira-kira dengan kakak berjualan es cendol ini, apakah ada target pasar atau target konsumennya Kak? Ada, pasti ada. Kira-kira siapa tuh Kak target pasar atau konsumen? Kalau untuk target konsumen kita lebih ke apa ya? Menengah ke atas. Gitu. Menengah ke atas. Iya. Itu kisaran remaja kah atau dewasa atau menengah ke atas tuh apa? Kebanyakan itu Ekonominya kah atau apa? kalau untuk menengah ke atas ekonominya, kalau untuk targetnya lebih ke apa ya, remaja, karena ini kuliner. Bukan makanan pokok. Terus ada cerita suka dan dukanya pas jualan. Ada dong. Dukanya itu kalau musim hujan. Esnya cair terus. Kalau sukanya ya kalau lagi panas. Kalau panas gini lebih rame. Gitu. kan sekarang ini kan udah banyak apa sih makanan-makanan yang masuk juga ke sini, jadi kayak mungkin dari Korea gitu-gitu kan. Nah gimana sih Kak cara biar pelanggan tuh masih tertarik gitu sama es cendol ini? Kalau kita tetap jaga kualitas, kebersihan itu utama ya untuk orang dagang, karena itu yang benar-benar bisa menstabilkan keadaan dengan persaingan sekarang banyaknya varian makanan yang dari kayak Korea, lain-lainnya kan. Gitu Kak, oke. Kira-kira dengan berjualan es cendol ini apakah cukup untuk keseharian kakak? Kalau
kalau dibilang cukup, cukup bahkan lebih. Gitu. Tadi beberapa orang kan kayak suka bilang kalau es cendol itu juga sama dengan es dawet. Itu sama kan Kak? Enggak. Es cendol, es dawet itu ada perbedaan. Kok bisa beda Kak? Bedanya di mana? Perbedaannya di sini. Es cendol dan es dawet adalah dua minuman tradisional yang sering kali dianggap sama oleh banyak orang, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Es cendol yang berasal dari Jawa Barat dikenal dengan bahan utamanya berupa tepung hunhue atau tepung kacang hijau yang dibentuk seperti cacing kecil. Warna hijau ini biasanya diperoleh dari pewarna alami daun pandan atau daun suji. Es cendol disajikan dengan santan, gula merah cair, dan es serut, memberikan rasa manis dan segar yang khas. Di sisi lain, es dawet berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbahan utama tepung beras yang dibentuk seperti butiran kecil berwarna hijau. Penyajiannya mirip dengan es cendol, yaitu dengan santan, gula merah cair, dan es serut, namun es dawet seringkali ditambahkan dengan nangka atau tape. Perbedaan mencolok antara es cendol dan es dawet terletak pada bahan dasar pembuatan cendolnya. Selain itu, ada variasi regional yang mempengaruhi rasa dan cara penyajiannya. Misalnya, es cendol cenderung lebih sederhana dengan rasa manis yang dominan. Sementara es dawet dari Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih bervariasi dengan tambahan bahan-bahan lain seperti buah dan fermentasi. Kedua minuman ini menjadi favorit di berbagai acara dan perayaan, terutama saat bulan Ramadan sebagai menu buka puasa. Kesegaran dan rasa manisnya mampu menghilangkan dahaga dan memberikan energi setelah seharian berpuasa. Jadi, saat menikmati es cendol atau es dawet, ingatlah bahwa meskipun terlihat serupa, keduanya memiliki sejarah, komposisi, dan cara penyajian yang berbeda. Kalau cendol itu bentuknya seperti ini. Dia bulat. Nah, kalau es dawet itu bentuknya lebih panjang. Dia lebih kecil tapi panjang-panjang. Perbedaannya di situ. Kalau es cendol sama es dawet sama-sama dari Bandung Kak? Enggak. Kalau es cendol itu dari Bandung, kalau es dawet itu khasnya itu dari Banjarnegara. Es cendol sama es dawet itu kan beda. Es cendol ada berbagian cabangnya lagi nggak sih Kak? Ada, karena ada beberapa ya. Ada yang franchise, ada yang pribadi gitu. Kalau es cendol Elizabeth sendiri kan dari Bandung Kak. Yang perintis pertama kalinya itu siapa sih Kak? Kalau untuk perintis pertamanya itu Haji Rohman. Itu kalau nggak salah sejak tahun 1972 ya. Di Bandung itu. Baik Kak, terima kasih. Ya, Terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu untuk kami wawancara. oke. Jadi kesimpulan dari video ini adalah Kesimpulannya adalah es cendol merupakan makanan tradisional khas Bandung. Cendol sejauh ini masih mudah untuk ditemukan. Di maraknya makanan tradisional dan makanan lainnya seperti junk food, cendol tetap masih bisa eksis di masyarakat. Pembelian es cendol Elizabeth di Taman Palem ini mayoritas pembelinya merupakan orang Tionghoa, walaupun es cendol ini mayoritas pembelinya merupakan orang Tionghoa. Tetapi keberagaman tetap ada karena yang beli juga dari budaya lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa es cendol ini masih terbuka dengan budaya lainnya yang termasuk ke dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dari sini kita dapat melihat bahwa keberagaman di Indonesia sangatlah beragam, sehingga menjalin toleransi, menghargai, dan menghormati sesama. sekian dari kami. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi terutama anak remaja yang males untuk makan makanan tradisional, karena makanan tradisional itu juga banyak dan enak-enak.
Semoga para remaja bisa lebih memilih makanan tradisional daripada makanan junk food. Sekian dari kami, terima kasih. Aku baru ngomong. Makanannya gitu. Ngomong 1, 2, 3.